Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah menggambar teknik di Prodi Teknik Lingkungan. Hari ini kita akan belajar tentang gambar teknik dari septic tank. Nah, setelah minggu lalu kita belajar tentang bagaimana gambar denah, tampak, dan juga potongan dari rumah sederhana, kemudian juga pondasi batu kali untuk melengkapi rumah tersebut. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang tangki septic tank. Nah, jadi secara umum septic tank ini adalah seperti perut jika di dalam tubuh manusia. Jadi ketika suatu rumah itu berdiri, dan rumah yang baik itu adalah rumah yang beroperasi. Ketika rumah beroperasi atau terjadi aktivitas, maka mereka memerlukan penyaluran limbah. Nah, septic tank ini adalah sesuatu yang berfungsi sebagai daya tampung dari limbah-limbah tersebut gitu. Jadi walaupun kelihatannya tidak terlihat atau misalnya tidak terlalu penting, nah sebenarnya ini tuh justru sangat penting gitu, karena buat apa bangunan rumahnya itu terlihat bagus tapi ternyata tidak bisa digunakan karena sistem limbahnya atau sistem septic tanknya itu tidak berfungsi dengan normal. Nah, itulah kenapa kita perlu mempelajari bagaimana septic tank ini. Nah, khususnya di mata kuliah ini kita akan melihat nanti bagaimana cara penggambaran untuk tampak atas dan juga potongan daripada septic tank. Nah, jadi secara umum tangki septic tank ini itu komposisi di dalamnya. Yang pertama di bagian paling atas, ini kan pipa yang langsung dari toilet ya, kemudian masuk ke dalam tangki septic tank gitu. Nah, setelah di dalam tangki septic tank ini itu akan terjadi beberapa lapisan gitu untuk memenuhi komposisi dari si septic tank ini. Jadi yang pertama itu ada lapisan lemak yang mengapung di bagian atas, kemudian di sini ada water level. Di sini itu ada air limbah dan juga bakteri yang udah bercampur gitu ya. Nah, kemudian yang di bagian akhir ini ada lumpur. Nah, ketika misalnya segala kotoran itu masuk dari dalam toilet ke dalam tangki septic tank ini, itu dia secara alami akan melakukan pemisahan. Lemak di bagian atas, air di bagian tengah, kemudian lumpur ini di bagian paling bawah gitu pengendapannya. Nah, di dalam perumahan atau di dalam rumah-rumah, biasanya tangki septic tank ini itu dibagi jadi 2 kompartemen. Ada kompartemen yang pertama, kemudian ada kompartemen yang kedua. Nah, kenapa harus ada 2 kompartemen? Yang pertama, karena ketika misalnya inputnya itu masuk dari dalam toilet, ini kan kalau adik-adik lihat komposisi antara kompartemen pertama dengan kompartemen kedua itu jauh beda ya. Artinya di sini untuk di bagian limbahnya itu masih banyak gitu. Lemaknya dan minyaknya juga sama. Nah, tapi setelah disaring menuju kompartemen kedua, itu airnya akan lebih banyak. Nah, ini dia. Jadi, kenapa ini dibuat 2? Karena kompartemen pertama itu tujuannya supaya seperti limbah yang ada di bawah ini, kemudian juga lemak-lemaknya itu tinggal lebih banyak di kompartemen yang pertama, sehingga untuk menuju kompartemen kedua itu lebih banyak airnya. Nah, nanti air sisa limbah ini itu akan disalurkan lagi ke sumur resapan dan bisa disalurkan lagi ke lingkungan, tapi dengan versi yang sudah jauh lebih bersih daripada yang limbah yang pertama kali masuk di first compartment ini. Jadi kurang lebih itu seperti ini untuk sistem dari septic tank ini sendiri. Nah, kemudian ini adalah anatomi sistem septic tank. Jadi first thing first, yang pertama pastinya ada pipa inlet ya. Pipa inlet ini adalah pipa yang langsung terhubung dari saluran toilet. Jadi ketika kotorannya masuk lewat pipa ini, terus kemudian di kompartemen yang pertama, terus kemudian dari kompartemen kedua. Terus ini yang kompartemen ini bisa disebut juga dengan ruang pengendap atau main chamber gitu ya. Jadi bisa ada 2. Terus kemudian ada dinding perekat yang memisahkannya nanti. Kemudian ada ruang resapan yang di dalam kedua ini. Kemudian ada pipa outlet. Jadi kalau tadi ada pipa masuk, nanti setelah dia diproses menjadi lebih bersih daripada sebelumnya, dia akan dikeluarkan melalui pipa outlet. Nah, ada juga pipa udara. Jadi karena yang di sini kan banyak gasnya ya. Nah, dia tuh perlu saluran pengeluaran agar nantinya tidak terjadi ledakan. Jadi di
anatomi septic tank ini itu juga ada yang namanya pipa udara. Kemudian yang terakhir ada manhole atau bak kontrol. Jadi kalau misalnya mau menyedot, itu sedotnya lewat atas. Nah, kemudian nanti setelah kemarin adik-adik itu belajar tentang dana, terus kemudian tentang pondasi, nanti biasanya di gambar teknik suatu perumahan ada juga yang disebut dengan dana instalasi air limbah. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah sebuah rumah ya, masuknya lewat depan gitu. Nah, tapi kemudian kita buat lagi denah instalasi air limbah. Artinya bagaimana sistem pembuangan limbah di dalam rumah tangga atau dalam suatu rumah sederhana itu diatur agar tidak mencemari lingkungan. Nah, di sini tuh ada beberapa klasifikasinya. Di sini nanti ada yang namanya pipa black water sama pipa grey water. Jadi ada dua. Yang black water ini itu yang dihubungkan dengan garis putus-putus yang salurannya langsung menuju ke tangki septic tank. Jadi ini kayak tadi ya, di dalam satu rumah sederhana itu ada 2 tangki septic tank dan ada 1 sumur resapan. Nah, ini dari FD ini, dari toilet ini itu langsung menuju ke dalam septic tank ini, dihubungkan dengan garis putus-putus gitu. Nah, kemudian yang kedua ada pipa grey water. Grey water ini biasanya adalah air bekas yang dialirkan melalui pipa gitu. Jadi di sini ada pipa grey water, misalnya dari sini dialirkan juga ke sini gitu. Jadi ada 2 pipa, ada pipa black water untuk air kotor dan pipa grey water untuk air bekas, misalnya air bekas cucian atau air bekas dari dalam dapur gitu. Nah, jadi intinya ketika misalnya adik-adik melihat denah instalasi air limbah seperti ini, kita bisa membaca ya dari mana alur limbahnya, dari sini terus perginya kemana sampai akhirnya dibuang ke saluran pembuangan di perumahannya, yang tentunya versi yang sudah dilakukan penyaringan agar tidak terlalu mencemari lingkungan. Nah, kemudian ini unit pengolahan septic tanknya. Itu yang pertama ada tangki septic tank 2 unit. Ini tadi ya, proses dekomposisi. Jadi ini ada 2 tangki kayak yang tadi kita lihat. Yang pertama itu menampung lebih banyak lemak dan juga limbahnya, terus sedangkan yang tangki septic tank kedua itu isinya lebih banyak air. Kemudian terakhir dimasukin ke sumur resapan biar nanti output yang keluar ke saluran perumahannya itu menjadi lebih jernih. Kemudian yang tadi saya bilang, sumur resapannya itu ada 1 gitu. Kemudian untuk komponen pendukungnya juga ada FD, ada floor drain di sini. Jadi dari toilet ya, biasanya di dalam toilet itu kan kita punya saluran. Misalnya kayak tempat air masuk, tapi barang kayak misalnya sampah itu kan nggak bisa masuk di dalam toilet itu. Nah, itu dari floor drain ini dia bisa langsung mengalir ke saluran perumahan gitu. Kemudian ada pipa PVC 3 inci, kemudian ada ke saluran perumahannya, kemudian juga ada bak kontrol nantinya yang ada di sini. Jadi itu adalah komponen-komponen dari denah instalasi air limbah yang ada di dalam gambar teknik suatu denah instalasi air limbah ini. Jadi kurang lebih intinya adalah kalian itu bisa melihat bagaimana alur penyaluran limbahnya. Apakah dia seperti tadi ada black water itu langsung dari toilet menuju tangki septic tank, atau kalau misalnya dia adalah grey water misalnya dari dalam dapur menuju ke sini, atau dari floor drain ini menuju ke saluran perumahan. Jadi at least kalian itu bisa membaca bagaimana jalan dari sebuah limbah itu di dalam satu rumah. Oke, selanjutnya untuk tips menggambar dana dari instalasi air limbah ini adalah yang pertama ya, seperti juga halnya kita menggambar denah atau juga menggambar potongan, kita perlu yang namanya notasi. Jadi kita bisa bedain antara garis pipa air kotor yang black water dengan grey water biar tidak tertukar ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini untuk grey water ini itu kan garisnya sama-sama garis putus-putus, tapi di sini ada yang bagian panjang, pendek, panjang. Nah, sedangkan untuk yang grey water itu kan juga garis putus-putus, tapi panjang garisnya itu sama gitu. Nah, itu jelas membedakan yang mana grey water, yang mana black water. Jadi meskipun even nanti misalnya tidak ada tulisan di sini, kita sudah bisa tahu yang mana black water sama grey water. Tapi
pasti akan lebih baik ketika misalnya kita menambahkan notasi ya, sama menambahkan keterangannya ini. Kemudian ada kemiringan pipa slough. Nah, nanti kita akan lihat di bagian potongan, itu akan tahu kalau ternyata pipa yang dipasang ini itu memiliki kemiringan. Nanti kita akan lihat di bagian potongan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada arah panah. Nah, jadi arah panah itu sebagai flow direction-nya. Kayak misalnya di sini ada panahnya nih, menuju ke sini. Terus nanti setelah itu dari saluran ini arahnya kemana gitu. Jadi dengan adanya arah panah ini, itu menunjukkan arah aliran atau flow direction-nya, sehingga orang yang melihat nantinya untuk pekerjaan di lapangan jadi tahu akan kemana diarahkan dana instalasi limbah dalam suatu rumah sederhana ini. Nah, ini selanjutnya adalah detail potongan pipa air limbah. Jadi kalau misalnya kalian lihat gambar ini, kalian pasti notice ini adalah pondasi kan, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang pondasi. Nah, ini juga alasan kenapa kita itu perlu belajar pondasi kemarin, karena ternyata sistem pengaliran limbah ini itu berada di bawah fondasi gitu. Jadi detail potongan pipa air limbah ini itu menggabungkan struktur bangunan alias pondasi yang ada di sini, kemudian sistem plumbing atau perpipaan, dan yang terakhir adalah unit pengolahannya gitu. Jadi kalau tadi kita lihat dari segi denah, sekarang kita lihat detail potongan air limbah. Dari dalam rumah itu dia langsung dikaitkan langsung menuju ke tangki septic tanknya. Kayak gitu. Coba kita lihat detailnya. Jadi kalau kalian lihat garis yang tebal ini, itu adalah pipa limbah yang diletakkan di bawah slough. Jadi pipanya itu diletakkan di bawah slough fondasi. Kenapa? Alasannya agar pipa ini tidak membebani struktur dan tidak merusak integritas beton slough saat terjadi beban bangunan. Jadi kalau kemarin kalian sudah membuat gambar detail fondasi di atas batu kalinya ini ada yang namanya slough, pipanya ini baru boleh diletakkan itu di bawah sloughnya seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan lagi, ini terjadi kemiringan. Jadi pipanya ini di awalnya dibuat langsung turun seperti ini di bawah slough, kemudian turun lagi sampai kena lagi di bawah sloughnya gitu. Jadi pipa ini dibuatnya itu harus minimal miring 2% agar limbah mengalir menggunakan gaya gravitasi. Seperti yang kita ketahui kan, gaya gravitasi itu turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah ya. Jadi misalnya seperti ini, supaya dia dapat mengalir dengan sebagaimana mestinya, itu dibuat miring minimal 2%. Jadi dari kamar mandi, dari toilet, itu pipanya dibuat miring menuju tangki septic tank. Seperti itu. Nah, kenapa tidak lebih dari 2%? Kalau misalnya dia lebih dari 2%, itu lajunya akan lebih cepat. Nanti airnya melaju duluan, sedangkan kotoran lainnya seperti misalnya limbahnya dan juga lemaknya itu akan tertinggal di belakang. Jadi kemiringan 2% ini adalah kemiringan yang ideal untuk sistem pipa air limbah di dalam suatu rumah. Jadi tadi kalau garis tebal ini dibuatnya itu di bawah slough, kemudian miring lagi 2% sampai di tangki septic tank yang pertamanya. Ini tangki septic tank pertama ya. Kemudian ini yang kedua, yang ini adalah sumur resapan. Dan ini adalah saluran pembuangan di perumahan. Oke. Kemudian untuk tips menggambar potongan ini, yang paling harus kita perhatikan adalah ketebalan dari gambar yang kita buat. Yang ada 3 komposisi gambar garis yang harus diperhatikan pada saat kita menggambar detail potongan pipa air limbah. Yang pertama itu ada garis tebal. Ini untuk dinding bangunan dan dinding septic tank yang terpotong. Nih, yang terpotong ini kita menggunakan garis yang tebal. Kemudian ada garis selang untuk pipa dan slough. Nah, ini tadi garis pipa ya. Kalau ini tadi untuk pipa. Kemudian ada garis tipis untuk arsir tanah, pasir, dan batu kali. Nah, untuk arsiran ini kita pakai garis yang lebih tipis. Kenapa tujuannya kita harus membedakan ketebalan daripada gambar garis ini adalah supaya untuk menunjukkan mana yang utama dan mana yang sebagai pendukung gitu. Kayak misalnya untuk arsiran tanah ini kan nggak perlu terlalu bold karena itu hanya untuk menunjukkan material yang digunakan. Nah, sedangkan untuk garis tebal yang arah potongannya kemana, terus memperlihatkan berapa besarnya septic tank ini, itu perlu garis tebal supaya kita dalam melihat gambar atau dalam membuat gambar itu lebih mudah untuk membaca dan mengertinya.
Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana sebuah tangki septic tank di dalam rumah itu bekerja. Misalnya ini langsung dari dalam rumah ke first compartment dari tangki septic tank ini, kemudian nanti dia akan menyalurkan lagi ke second compartment, dan kemudian selanjutnya dia masuk ke sumur resapan. Nanti dari sumur resapan ini akan dialirkan lagi ke sistem pembuangan perumahan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menggambar tampak atas dan potongan septic tank. Nah, ini adalah gambar tampak atas dari tangki septic tank. Tadi kita ingat ya, kalau yang di bagian pertama ini adalah tangki septic tank, kemudian di bagian kedua adalah tangki septic tank yang kompartemen kedua, kemudian selanjutnya adalah sumur resapan. Jadi dalam menggambar tampak atas tangki septic tank ini, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menggambar 3 lingkaran utama yang mewakili tangki septic tank 2 biji, kemudian sumur resapan 1 gitu. Nah, kemudian diameter di antara lingkaran ini, tapi FYI dulu, kalau yang gambar di atas itu adalah tangki septic tank untuk 2 sampai dengan 3 orang dengan diameter luar itu 70 cm. Artinya ketika misalnya jumlah di dalam satu rumah itu orangnya misalnya ada 5, ada 10, otomatis tangki septic tanknya itu diameternya akan jauh lebih besar lagi. Tapi di dalam kasus kita ini karena kemarin itu kita belajarnya rumah sederhana, berarti kita pakainya hanya 70 cm aja untuk tangki septic tanknya, seperti itu. Jadi yang langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menggambar 3 lingkaran dengan diameter 70 cm. Nah, kemudian spasi antara satu lingkaran dengan lingkaran lain itu adalah 11 cm. Gitu. Kemudian yang kedua, kita gambar pipa penghubung. Jadi penghubung ini adalah pipa penghubung ya, pipa PVC 3 inci ini. Kita gambarkan seperti ini untuk ketiga pipanya. Nah, pipanya ini pasti ini berada di garis tengah. Gimana cara memastikan garis tengahnya? Kita buat garis asnya seperti biasa, baru kita gambar pipa-pipa ini. Kemudian yang terakhir ada, kita menambahkan detail dari manhole sama hawa udaranya. Jadi, di bagian yang seperti ini, untuk tempat penyedotan kotoran dari septic tank ini, namanya manhole, ini digambarkan seperti kotak ini. Kemudian ada yang seperti pipa tapi lebih kecil ini namanya itu adalah hawa udara. Jadi dia itu seperti lubang udara yang tempat untuk mengeluarkan gas metananya tadi. Jadi dari tampak atas kita bisa melihat ada 2 septic tank, 2 compartment atau 2 chamber. Kemudian ada satu sumur resapan yang dihubungkan dengan pipa PVC 3 inci. Kemudian kita bisa melihat ya ada manhole dan juga lubang hawa panas di 2 tangki septic tank. Kenapa Bu di sumur resapan nggak ada? Ya kan di sumur resapan itu tidak perlu menggunakan manhole untuk penyedotan kotorannya dan juga hawa udara karena kan tidak menghasilkan gas metana. Input yang akan masuk ke sini itu output yang akan keluar itu adalah nanti air. Jadi tidak lagi dengan misalnya kotoran atau dari lemak dan minyak tadi gitu. Jadi that's why kenapa di sumur resapan ini tidak perlu yang namanya manhole dan juga lubang hawa udara. Oke, dan skala yang biasa digunakan itu adalah 1:20. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menggambar potongan septic tank ini. Jadi yang paling pertama yang kemungkinan bisa kita buat adalah menggunakan gambar proyeksi vertikal. Jadi misalnya nih, kita kan udah buat lebih dulu gambar tampak atas dari tangki septic tank. Kita tinggal buat garis saja, tarik garis seperti ini ke bawah sini. Garis ini ditarik ke sini. Seperti ini. Nah, itu namanya garis proyeksi ya. Artinya kita pakai aja langsung ukuran di atas ini menggunakan roll, kita tarik ke bawah supaya ukurannya menjadi presisi sama dengan yang di atas. Jadi dari garis ini kita tarik ke bawah sampai ke sini. Nah, baru kita letakkan ukurannya. Jadi itu adalah sistem proyeksi vertikal namanya. Kemudian selanjutnya kita menentukan elevasi. Di mana-mana biasanya chamber yang pertama ini atau first compartment dari septic tank ini itu memiliki kedalaman yang lebih tinggi daripada compartment keduanya. Kenapa? Karena kan yang di pertama ini kita menampung lebih banyak ya untuk kotoran limbah dan juga minyak yang tadi mengendap. Nah, sedangkan di sini kan kita sudah outputnya lebih ke air. Itu pun ada penyalurannya lagi di tempat yang sumur resapan ini. Nah, jadi di sini itu kedalamannya itu akan lebih dalam daripada kompartemen kedua. Jadi di
kalau berdasarkan gambar ini, di tangki septic tank yang pertama, itu kedalamannya 50. Kemudian yang kedua ini lebarnya 150, 1,5 meter kedalamannya. Sedangkan untuk di kompartemen yang kedua itu cuman 100 cm. Sedangkan sumber resapannya cuma 50 cm aja. Nah, seperti itu ya, dengan skala 1:20. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah menggambar pipa dan aksesoris pipa. Jadi di sini itu ada pipa inlet, kemudian pipa T ini, kemudian ada juga level pipanya. Nah, ini kalau diperhatikan, pipa masuk ini itu posisinya harus lebih tinggi daripada pipa yang menyalurkan ke sini. Kenapa? Karena supaya airnya jalan gitu. Kalau dia dibuat sama, otomatis dia akan bolak-balik gitu. Jadi makanya kenapa pipa inletnya ini harus lebih tinggi sedikit daripada pipa yang menyalurkannya ke kompartemen kedua dan sumur resapan. Kemudian selanjutnya isi material dengan hatching atau arsiran. Nah, jadi ini kan arsiran seperti ini artinya tanah ya. Kalau yang di dalam ini berarti septic tank ini dibuat dari beton. Ini simbol beton. Nah, kemudian di sumur resapannya ini, seperti yang kita ketahui kalau sumur resapan itu isinya pertama lapisan kerikil. Nah, ini dititik-titikin, kemudian ada lapisan ijuk, diarsir, sama ada yang namanya batu belah. Nah, batu belah ini dibuat notasinya seperti ini. Jadi dalam sumur resapan ini harus dibuat lapisan seperti ini dan diarsir sesuai ketentuannya gitu. Kalau misalnya batu belah ya berarti bulat-bulat. Kalau kerikil titik-titik gitu. Tujuannya agar supaya kita tahu apa saja material yang ada di dalam sumur resapan ini. Terakhir, yang tidak boleh ditinggalkan adalah menambahkan detail. Kita nambahin dimensi nih, ukurannya, terus label dari materialnya gitu. Kita masukin. Kemudian terakhir ada elevasinya, kelihatan elevasinya ini. Gitu. Jadi itu adalah cara untuk menggambar potongan sel di septic tank. Jadi kalau misalnya kita lihat kelas balik lagi ya, ada dua fungsi utama untuk gambar teknik ini ya. Pertama ada gambar atas, kemudian ada gambar potongan atau sectionnya. Nah, jadi fungsi utamanya itu kalau misalnya tampak atas ya menunjukkan tata letak, sedangkan kalau untuk potongannya itu untuk menunjukkan aliran dan elevasinya. Gitu. Jadi biasanya untuk tampak atas ini itu rasio ruangnya itu ada 2:1, kemudian posisi pipanya itu inlet dan outletnya itu sejajar dengan toilet. Kemudian untuk di tampak dan juga potongan itu kita bisa lihat bagaimana drop levelnya, bagaimana kedalaman dari tangki septic tanknya gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang kenapa tidak boleh disamakan ketinggian antara inlet, pipa masuk sama pipa keluar. Karena nanti akan mengakibatkan airnya itu bisa balik gini, black flow ke toilet, back flow. Nah, sedangkan kalau misalnya kita buatnya itu agak lebih rendah, nah ini drop outletnya itu minimal harus 5-10 cm biar lebih rendah dari inlet agar alirannya lancar. Karena kan kita menggunakan gaya gravitasi tadi ya. Artinya kan kita perlu dari tempat yang tinggi agar dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi dalam merancang septic tanknya ini nanti itu pipa inlet itu harus lebih tinggi daripada pipa outletnya. Nah, kemudian ini tentang pipa T tadi. Jadi pipa T ini juga T bentuknya untuk pas dia masuk. Kemudian ada juga yang bagian ke atas untuk mengalirkan gas metannya ya, supaya tidak meledak. Jadi sepertinya dari sini masuk dan dia bisa keluar. Jadi penting untuk menggunakan pipa bentuk T ini untuk menghindari aliran balik bau masuk ke instalasi perpipaan rumah dan juga supaya dia tidak meledak gitu. Dan ketinggiannya itu minimal 2 meter. Oke, ini adalah standar profesional untuk menggambar potongan dan juga tampak atas daripada septic tank ini. Yang pertama, jangan lupa untuk menambahkan garis air, kemudian juga diarsir ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Terutama di sumur resapan kita harus tahu apa aja komposisi di dalam sumur resapannya. Kemudian juga di septic tanknya itu kita bisa tahu apakah dia menggunakan beton untuk dindingnya atau material lain. Nah, kemudian skalanya itu biasanya 1:20. Oke, segini mungkin materi kita hari ini tentang
gambar teknik dari septic tank, yaitu dari tampak atas dan juga potongan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya adik-adik itu punya pertanyaan mengenai materi ini, silakan untuk mengajukan pertanyaan di grup kelas atau e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.